pagi, Sus. Sesuai dengan janji kita kemarin, sekarang kita bertemu lagi ya Ibu. Iya, Sus. Masih ingat dengan saya Ibu? Masih. Siapa? Perawat Alda. Ya betul. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saat ini saya merasa sedikit lebih tenang dibandingkan sebelumnya, Sus. Baik, apakah masih belum bisa mengontrol amarah Ibu? Iya, kadang perasaan marah itu masih muncul tiba-tiba dan saya masih belum sepenuhnya bisa mengontrolnya dengan baik. Baik, apakah Ibu bersedia untuk belajar mengendalikan amarah dengan mengungkapkan perasaan Ibu dengan baik? Ya, Sus, saya bersedia karena saya juga ingin berubah dan tidak ingin terus melampiaskan amarah dengan cara yang merugikan. Nah, apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan baik ketika Ibu marah? Sejujurnya saya belum tahu, Sus. Nah, sejauh mana Ibu bisa menjelaskan perasaan itu saat Ibu marah? Kalau sedang marah, biasanya hanya bisa mengatakan bahwa saya kesal atau jengkel, tapi saya kesulitan menjelaskan apa yang sebenarnya saya rasakan. Ya, bagaimana cara Ibu mengungkapkan perasaan ketika merasa kesal, Bu? Biasanya saya cenderung diam dulu, Sus. Tapi kalau sudah tidak tahan, saya bisa berbicara dengan nada tinggi atau membentak. Baik, apabila Ibu mulai merasa kesal, apakah Ibu bisa mengendalikannya? Kadang saya bisa mengendalikannya, Sus, tapi sering juga tidak, terutama kalau situasinya membuat saya semakin emosi. Ya, bagaimana kalau sekarang kita berbincang mengenai latihan secara verbal ya, Bu? Ya, Sus. Untuk tempatnya, kalau di sini saja bagaimana, Bu? Baik, Sus. Untuk waktunya sekitar 15 menit ya, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, latihan ini mencegah marah dengan mengungkapkan marah secara verbal. Itu artinya menyampaikan perasaan marah dengan kata-kata, bukan dengan tindakan yang bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain, Bu. Ya, saya mengerti. Jadi maksudnya saya harus belajar menyampaikan perasaan marah saya dengan kata-kata yang baik ya. Iya, Ibu bisa mengeluarkan rasa marah tanpa kekerasan fisik, mencegah marah yang menumpuk dan meledak. Nah, selain itu, orang lain jadi memahami apa alasan kita marah serta tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan orang lain itu. Ya, selama ini saya sering memendam atau langsung meluapkannya dengan cara yang salah. Jadi mungkin dengan cara lain juga bisa lebih mengerti perasaan saya tanpa harus terjadi pertengkaran. Iya, Ibu bisa menyiapkan diri dengan bersikap tenang ya, Bu. Baik, saya akan coba menenangkan diri terlebih dahulu sebelum berbicara. Nah, sekarang kita lakukan cara berbicara yang baik untuk mencegah marah. Setelah marah dikeluarkan lewat napas dalam dan sudah merasa lega, kita perlu berbicara dengan orang yang buat marah, Bu. Jadi ada 3 cara ya, Bu. Nah, cara pertama itu meminta dengan sopan, bicara suara rendah dan tanpa kata kasar. Nah, contohnya itu, Bu, saya memerlukan uang untuk membeli baju, apakah boleh? Seperti itu ya, Bu. Nah, terus cara yang kedua, menolak dengan sopan jika tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, contohnya itu, maaf, saya tidak bisa karena ada kegiatan lain. Seperti itu. Nah, terus yang langkah ketiga itu mengungkapkan perasaan kesal. Contohnya, saya kesal karena perkataanmu. Bagaimana, apakah Ibu mengerti? Ya, saya mengerti. Baik, kalau begitu Ibu bisa coba praktikkan untuk ketiganya, Ibu. Baik, yang pertama minta dengan sopan. Bu, saya memerlukan uang untuk membeli baju, apakah boleh? Lalu yang kedua menolak dengan sopan. Maaf, saya tidak bisa karena ada kegiatan lain. Yang terakhir mengungkapkan perasaan kesal. Saya kesal karena perkataanmu itu. Ya, bagus sekali. Seperti itu ya, Ibu. Ya, terima kasih. Saya merasa ini memang tidak mudah, tapi saya mulai mengerti bagaimana cara berbicara dengan lebih baik. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan secara verbal tadi? Saya merasa sedikit lebih lega dan lebih tenang, karena sekarang saya mulai memahami bagaimana cara menyampaikan perasaan saya tanpa harus marah. Baik, coba Ibu sebutkan lagi bagaimana cara yang telah kita pelajari tadi. Baik, tadi saya belajar dengan 3 cara, yaitu meminta dengan sopan, menolak dengan sopan, dan mengungkapkan perasaan kesal dengan kata-kata yang lebih baik tanpa menggunakan emosi. Nah, bagus sekali ya Ibu. Ibu sepertinya sudah memahami. Mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Iya, Sus.
Nah, latihan bicara dengan baik ini mau dilakukan berapa kali dalam seminggu, Bu? Saya coba melakukannya setiap hari, Sus. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita latihan mengobrol marah dengan cara spiritual ya, Bu. Ya, Sus, mungkin dengan cara spiritual saya juga bisa lebih tenang dan mengendalikan emosi saya. Baik, bagaimana kalau 2 jam sekali kita bertemu, Bu? Ya, Sus, saya bersedia. Selama itu bisa membantu saya menjadi lebih baik. Nah, nanti kita akan membicarakan cara lain untuk mengatasi rasa marah, yaitu dengan cara beribadah. Apakah Ibu setuju? Setuju, Sus. Untuk tempatnya, bagaimana kalau di sini lagi, Bu? Ya, boleh. Baik, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya, Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk kerjasamanya. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Sus.